Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali pada channel YouTube Jatinangor Research Center. Pada video kali ini, kita akan mencoba latihan estimasi parameter. Sebelum kita mengerjakan soal untuk latihan estimasi parameter, kita akan mereview kembali mengenai estimasi parameter itu sendiri. Secara umum, estimasi parameter itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, estimasi titik atau point estimate, dan yang kedua adalah estimasi selang atau confidence interval. Untuk estimasi titik sendiri merupakan estimasi karakteristik populasi atau biasa disebut juga sebagai parameter berdasarkan sebuah nilai karakteristik dari sampel atau statistik. Nah, seperti yang tertera pada layar, bahwa estimasi titik ini untuk rata-rata parameternya adalah mu, ditaksir oleh X bar untuk statistik atau karakteristik dari sampelnya. Dengan kata lain, X bar merupakan penaksir dari mu. Sedangkan untuk varians, parameter populasinya adalah sigma kuadrat, dan statistik sampelnya adalah S kuadrat. Untuk simpangan baku, parameter populasinya disimbolkan dengan sigma, yang merupakan akar dari sigma kuadrat, dan statistik atau penaksir dari simpangan baku parameter populasi adalah S, yang juga merupakan akar dari S kuadrat. Sedangkan untuk proporsi, parameter populasinya disimbolkan dengan Pi, dan ditaksir oleh P sebagai statistik atau karakteristik dari sampelnya. Lalu estimasi selang atau confidence interval merupakan estimasi populasi dengan menggunakan nilai-nilai dalam suatu selang atau interval tertentu. Nah, kita langsung coba saja untuk contoh soal pada estimasi titik. Untuk estimasi titik sendiri, mudah saja misalkan suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui rata-rata berat abalon di suatu tempat pembudidayaan abalon. Untuk menaksir rata-rata berat badan populasi abalon di tempat tersebut, peneliti melakukan pengambilan sampel dengan ukuran 300 ekor abalon. Setelah ditimbang, diketahui bahwa rata-rata berat abalon-abalon tersebut adalah 37,5 gram. Dari kalimat-kalimat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa N atau ukuran sampelnya adalah 300 ekor abalon, dan X bar atau rata-rata sampelnya adalah 37,5 gram. Artinya, X bar ini merupakan penaksir dari rata-rata populasi seluruh abalon yang ada pada pembudidayaan abalon tersebut. Jadi ditaksir oleh 37,5 gram ini. Seperti itu untuk estimasi titik. Kemudian yang kedua adalah contoh soal confidence interval untuk estimasi parameter dalam bentuk selang. Soal yang pertama, sebuah populasi terdiri atas 600 perusahaan yang diurutkan berdasarkan revenue-nya. Anda diminta untuk menaksir rata-rata revenue untuk seluruh perusahaan tersebut. Diketahui bahwa standar deviasi populasinya adalah 16.100,50 US dollar, dan sampel acak yang terdiri atas 32 perusahaan diambil dengan rata-rata revenue dari sampel tersebut adalah 10.000,80 US dollar. Berdasarkan informasi yang kita miliki, tentukan 95% selang kepercayaan atau confidence interval untuk rata-rata revenue perusahaan tersebut. Nah, kita dapat menjawabnya dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini adalah rumus confidence interval ketika varians populasinya diketahui. Menggunakan statistik uji Z karena sigma atau varians populasinya diketahui, dan juga ukuran sampelnya adalah 32 atau lebih dari 30. Seperti itu. Kita langsung masukkan saja dari informasi yang kita miliki bahwa X bar atau rata-rata sampelnya adalah 10.080, kemudian Z alpha per 2 merupakan Z 0,025. Hal ini diperoleh karena alpha yang kita miliki adalah 5%. 100 dikurangi 95%. Jadi 5% dibagi 2 adalah 0,025. Kemudian sigma atau standar deviasi populasinya adalah 16.100,50 US dollar. Lalu akar N, di mana N-nya adalah ukuran sampel 32 perusahaan. Dan jika kita lihat pada tabel Z berikut, untuk Z 0,025 berada pada angka 1,96. Ini memiliki tanda negatif karena tabel yang saya tampilkan adalah tabel Z dalam bentuk kumulatif. Dengan demikian, Z 0,025 memiliki nilai 1,96.
Lalu kita operasikan 16.100,50 dibagi akar 32 adalah 2.846,193 dikalikan dengan 1,96 5.578,539. Lalu 10.080 maksud saya dikurangi 5.578,539 adalah 4.422,261 dan 10.080 ditambah 5.578,539 adalah 15.579,34. Dan perlu teman-teman ingat bahwa untuk penempatan nilai hasil estimasi atau batas bawah dari interval harus di sebelah kiri dan batas atas dari interval di sebelah kanan. Berdasarkan nilai yang kita peroleh, dapat diartikan bahwa kita yakin 95% bahwa rata-rata revenue 600 perusahaan tersebut atau rata-rata revenue dari populasi perusahaan tersebut adalah 4.422,261 US dollar sampai dengan 15.579,34. Jadi dapat teman-teman bedakan ya dengan estimasi titik tadi bahwa estimasi titik hanya satu nilai estimasi saja, sedangkan untuk confidence interval atau interval konfidensi hasil estimasinya dalam bentuk selang atau interval. Kemudian soal yang kedua, yaitu estimasi rata-rata menggunakan confidence interval ketika varians populasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil atau kurang dari 30. Di sini persoalannya adalah seorang peneliti ingin mengetahui lamanya tidur mahasiswa tingkat akhir di sebuah program studi. Berdasarkan sampel acak berukuran 15 orang mahasiswa, diperoleh rata-rata lamanya tidur mahasiswa tingkat akhir tersebut adalah 6 jam dengan simpangan baku 1,3. Tentukanlah 95% confidence interval lamanya tidur mahasiswa tingkat akhir di program studi tersebut. Nah, karena ini ukuran sampelnya kurang dari 30, yaitu 15 orang, N-nya 15, kemudian varians populasinya tidak diketahui, atau simpangan baku populasinya tidak diketahui, hanya diketahui simpangan baku dari sampel sebesar 1,3, kita menggunakan statistik uji T. Rumusnya adalah sebagai berikut, X bar plus min T alpha per 2, S per akar N, di mana T alpha per 2 adalah nilai dari statistik uji T, student, S adalah simpangan baku sampel, dan N adalah ukuran sampelnya. Kemudian kita masukkan informasi yang kita peroleh sama halnya seperti soal sebelumnya, 95% itu berarti alpanya 5%. 100 dikurangi 95 dibagi 2 menjadi 0,225. X bar-nya adalah 6 jam, T 0,025-nya adalah 2,145 diperoleh dari nilai T tabel berikut dengan probability 0,05, dengan probability 0,025 dan derajat bebas 14. 14 diperoleh dari N dikurangi 1, di mana N yang kita miliki adalah 15 orang mahasiswa, dikurangi 1 menjadi 14. Kita tarik garis dan diperoleh 2,1479 nilai T tabelnya atau dibulatkan menjadi 2,145. Kita operasikan diperoleh 6 plus min 0,720 dengan batas bawah 5,280 diperoleh dari 6 dikurangi 0,720 dan batas atasnya 6 ditambah 0,720 adalah 6,720. Dengan demikian, kita percaya 95% bahwa rata-rata lamanya tidur mahasiswa tingkat akhir di program studi tersebut yaitu antara 5,280 jam sampai dengan 6,720 jam atau 5 jam 28 menit sampai dengan 6 jam 72 menit. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Jatinangor Research Center, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.